Assalamualaikum. Kita lanjutkan ya pelajaran kita mengenai filamen dan di video ini kita akan membahas mengenai soft delete. Jadi ketika kita delete, maka data yang kita delete itu tidak benar-benar terdelete ya, tapi kita harus delete lagi. Nah, untuk menghapusnya. Oke, kita langsung aja kita ke dokumentasi. Nah, kita cari bagian sini. Teman-teman bisa ketikkan soft delete. Oke. Nah, kita bisa klik yang ini, handling soft delete. Oke, kemudian kita bisa lihat di sini ada creating a resource, jadi membuat soft delete. Nah, caranya kalau kita pertama kali membuat sebuah resource, nah kita lampirkan perintah soft delete. Oke, seperti ini. Nah, situasi berikutnya jika kita ingin menambahkan soft delete ke resource yang sudah ada. Nah, jadi kasus yang kita punya kan yang ini nih. Nah, maka kita perlu tambahkan beberapa perintah yaitu ini di action. Oke. Dan juga yang ini ya, di book action. Oke, nah lalu kita tambahkan lakukan query di bagian ini. Oke, kita mulai satu-satu. Nah, kita bisa ke database-nya, kemudian kita perlu menambahkan, kita contohkan untuk tabel post ya. Jadi kita perlu tambahkan sebuah kolom deleted at di tabel post ya. Jadi langsung aja kita buat. Oke, sudah. Nah, kita ke filenya. Oke, ini kita close yang lain ya. Oke, lalu di sini kita buat tabel soft delete seperti ini. Kemudian kita migrate. Oke, sudah ya. Nah, lalu kita ke post model. Oke, di post model jangan lupa kita tambahkan perintah soft delete. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah, kita sekarang ke post resource. Nah, lalu kita bisa lihat dokumentasi. Oke, ini ya. Kita tambahkan aja nih. Kita ke action. Oke, ini ya, ini edit. Nah, force delete. Kita bisa tambahkan yang ini. Delete action. Oke, kita simpan. Nah, lalu book action. Kita copy saja semua. Ini sudah ada. Nah, lalu kita get LQL query. Kita copy. Kita paste di sini. Lalu kita simpan. Oke, sudah. Nah, kita bisa cek di tabel post. Kita refresh. Oke, nah teman-teman bisa lihat sudah ada delete action. Dan di sini, oke, ini harus tambah filter ya. Kita lupa. Ada bagian filter ini. Trusted filter. Oke, kita copy. Oke, di sini. Nah, lalu kita refresh.
Oke, bisa dilihat. Nah, jadi data yang muncul yang pertama kali adalah yang bukan data yang di-delete. Nah, jadi jika kita delete ini, kita refresh dulu yang Laravel Fun Notification. Kita delete, kita confirm, oke sudah terhapus dan kita bisa lihat. Oke, bisa dilihat Laravel Fun Notification. Nah, dia sudah ada ya di sini. Ada terisi nih, deleted at, kapan di-delete. Nah, jadi jika kita cek lagi, ini hanya only deleted records. Kita munculkan, oke yang ini ya. Nah, jadi kita bisa restore. Oke, kita dapat error. Coba kita cek di post resource. Oke, soft deleting. Kita cek bagian atas. Oke, kelasnya sudah ya. Nah, ini mungkin dikarenakan ada yang bentrok nih. Coba kita ke list post, get table query. Nah, ini kita matikan aja, kita kasih command. Oke, lalu kita coba refresh. Kita ulang ya, restore. Oke, mau kita confirm. Oke, berhasil. Kita cek. Nah, sudah tidak ada ya. Nah, hanya ya kita kembali ke data kita semua bisa dilihat ya. Jadi tidak ada lagi mengenai ini. Di mana user ID sama dengan yang login. Oke. Oke, tes saja. Kita confirm. Nah, lalu kita coba cek only deleted records. Nah, kita force delete. Oke, dia tetap error. Karena kita punya table query, kita matikan. Lalu kita force delete, confirm. Oke. Dan kita bisa cek. Nah, sudah tidak ada ya. Tes saja. Oke. Jadi begitu ya teman-teman penggunaan dari soft delete. Oke. Kita bisa gunakan jika kita anggap data ini sangat penting, tidak boleh sembarang di-delete. Oke, sesuaikan saja dengan kasus yang kita ingin buat. Oke, demikian pelajaran kita. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pelajaran kita di video berikutnya. Salam programmer.